Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa khinin. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, Ramadan tahun ini, tahun 2026, sangat berkaitan dengan banyak hal. Yang pertama berkaitan dengan sholat tarawih, berkaitan dengan Idul Fitri nanti, berkaitan dengan zakat fitrah, juga berkaitan dengan nuzulul Quran. Hari ini saya akan mengulas tentang nuzulul Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, peristiwa nuzulul Quran bukan sekedar peringatan historis, tetapi nuzulul Quran adalah momentum kebangkitan peradaban. Wahyu pertama yang turun adalah firman Allah dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini menegaskan bahwa membangun generasi berkarakter harus dimulai dari ilmu. Membangun generasi berkarakter harus dimulai dengan ilmu. Perintah Iqra adalah pondasi literasi. Perintah Iqra adalah pemikiran kritis. Perintah Iqra adalah pengembangan intelektual. Namun, membaca dalam Islam bukan sekedar aktivitas akademik, tetapi membaca dengan kesadaran ketuhanan. Bismi Rabbika, artinya ilmu itu harus melahirkan ketakwaan dan tanggung jawab moral. Maka generasi berkarakter adalah generasi yang memadukan kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karakter tidak hanya dibentuk oleh kecerdasan, tetapi karakter dibentuk juga oleh akhlak. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi seperti yang agung. Ayat ini menegaskan bahwa keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW bukan semata karena retorik, tetapi karena integritas akhlaknya. Secara rasional, kepemimpinan yang kuat lahir dari kepercayaan atau trust, dan kepercayaan tumbuh dari karakter. Tanpa akhlak, ilmu tidak akan membawa keberkahan. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus menjadi prioritas. Mengapa? Karena masyarakat yang maju tidak cukup hanya dengan orang-orang yang pintar, tetapi membutuhkan orang-orang yang jujur, orang-orang yang bertanggung jawab. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummah
Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu Ali Imran ayat 110. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Ayat ini memberikan 3 indikator generasi unggul. Yang pertama, iman yang kuat. Indikator yang pertama. Indikator yang kedua, generasi unggul itu kepedulian sosial. Lalu indikator yang ketiga adalah keberanian moral. Artinya generasi Qurani tidak pasif. Generasi Qurani tidak apatis. Maka mereka harus aktif membangun kebaikan dan berani mencegah keburukan. Dalam konteks sekarang, dalam konteks kekinian, ini berarti generasi muda harus berani berkata benar. Tidak terlibat dalam perundungan, korupsi walaupun kecil-kecilan, maupun penyimpangan moral lainnya. Karena itu Al-Quran harus menjadi kompas kehidupan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 9, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Al-Quran membimbing manusia menuju jalan yang lurus. Al-Quran membimbing manusia menuju jalan integritas, menuju jalan kejujuran, menuju jalan tanggung jawab. Jika generasi muda menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka mereka akan tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang berkualitas. Bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi juga matang secara spiritual, matang secara emosional. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, spirit nuzul Quran harus kita aktualisasikan dalam pendidikan keluarga. Harus kita aktualisasikan dalam kehidupan di sekolah. Kita aktualisasikan kehidupan kampus, dalam kehidupan masyarakat. Membangun generasi berkarakter tidak cukup dengan leha-leha. Membangun generasi berkarakter perlu pembiasaan. Membangun generasi berkarakter perlu keteladanan. Membangun generasi berkarakter perlu sistem pendidikan yang berbasis pada nilai Quran. Jika generasi muda dekat dengan Al-Quran, jika generasi muda berpikir kritis, jika generasi muda berakhlakul karimah, berakhlak mulia, maka pasti mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang mampu membawa kemajuan bangsa, kemajuan umat, sekaligus mampu menjaga moralitas bangsa. Semoga momentum nuzul Quran menjadi titik kebangkitan bagi kita semua untuk melahirkan generasi Qurani, untuk melahirkan generasi yang cerdas pikirannya, melahirkan generasi yang lembut hatinya, dan melahirkan generasi yang kuat integritasnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.